Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menambah ilmu, wawasan, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah, penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya senantiasa terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah At-Tariq. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada tafsir dari surah Al-Buruj. Baik, barakallahu fikum. Silakan dibuka surah Al-Buruj. Seperti biasa, sebelum kita membahas tafsirnya, kita membaca terlebih dahulu ayat demi ayat dari surah ini agar kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari bacaan terhadap ayat ini, dan juga kita nanti akan mengetahui terjemahannya. Setelah itu baru kita akan mempelajari tafsirnya. Barakallahu fikum. Kita mulai dari membaca ayatnya. Saya talqin, panjenengan ikuti. Tolong ditampilkan surah Al-Buruj. Sudah ketemu? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud.
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود
Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lauhim mahfuz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap bacaan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan terhadap kita, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, silakan dibaca terjemahannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj diambil dari lafaz Al-Buruj di ayat yang pertama, was-sama'i dzatil buruj. Surah ini adalah surah ke-85 dalam urutan surat di dalam Al-Quran. Dikatakan oleh ahli tafsir adalah sebagai wahyu yang ke-27, dan jumlah ayatnya ada 22 ayat. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Al-Buruj sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, maknanya ada 4.
Ada ulama yang memaknai al-buruj itu dengan az-zuhur, yakni yang tampak, sesuatu yang nampak itu al-buruj. Makanya istana, benteng, ya, itu juga dinamai dengan al-buruj karena tampak. Bahkan wanita yang dia berdandan mempercantik diri itu dikatakan dengan tabarruj karena nampak. Makna yang kedua al-buruj adalah manazilul qamar, tempat beredarnya bintang. Dan yang ketiga makna dari al-buruj yakni al-qusur. Jadi artinya al-qusur, istana. Yang keempat makna dari al-buruj adalah an-nujum, bintang-bintang. Dan yang dipakai pada umumnya makna dari al-buruj adalah bintang-bintang atau gugusan bintang. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Surah Al-Buruj ini tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Buruj ini adalah tergolong dari surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di antara keutamaan surah Al-Buruj ini, bahwasanya surah Al-Buruj ini sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa atau sering membaca surah Al-Buruj dan surah At-Tariq pada salat Isya. Barakallahu fikum. Langsung saja dibaca tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassama idzatil buruj ay dzatil manazil mustamilati ala manazil syamsi wal qamari wal qawakibil muntazimati fi sirha ala aqwali takiri wa nizami dalil ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi wa sa'ati ilmihi wa hikmatihi wal yawmil maw'ud wa huwa yawmul qiyamati alladhi wa'ada Allah al-khalqa an yajma'ahum fihi wa yadumu fihi awwalihim wa akhirihim wa qasihim wa dhanihim alladhi la yumkinu an yataghayyaru wa la yakhluqu Allahu mi'ad wa shahidu wa mashhud wa shahidu hadha kulli min man istafa bi hadha al-wasf ay mubsira wa mubsara wa hadara wa mahdur wa ra'in wa mar'i wal muqassam alaihi ma tadammanu hadha al-qasam min ayatillahi bahirah wa hikamihi al-zahirah wa rahmatihi al-wasi'ah wa qila inna muqassam alaihi qawluhu qutila ashabul ukhdud wa hadha du'ai alaihim bil halal. Baik, barakallahu fikum. Nah, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, wassama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki atau yang mempunyai gugusan bintang.
demi langit yang mempunyai atau memiliki gugusan bintang. Maksudnya apa? Ai dzatil manazilil mustamilati ala manazilis syamsi wal qamari, yakni yang memiliki manazil, posisi garis edar, yang al-mustamilati mencakup ala manazilis syamsi wal qamar, atas tempat-tempat atau garis edarnya asyams, yaitu matahari, wal qamar, dan bulan. Begitu juga wal kawakibil muntazamati fi sayriha, dan bintang-bintang yang tersusun rapi atau tertata rapi fi sayriha, di dalam garis edarnya. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Allah berfirman dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Dan gugusan bintang sebagaimana dijelaskan tadi adalah Allah menciptakan, yakni garis edarnya matahari, bulan, bintang-bintang yang semuanya itu teratur, tertata rapi, sehingga tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang saling mendahului. Semuanya sudah ada, yakni kecepatannya masing-masing, ada garisnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Ya, dan ini tidak mungkin kecuali hanya diciptakan oleh yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ala akmali tartibin wa nidhamin, di atas yang paling sempurnanya pengaturan dan sistem, dalin ala kamali qudratillahi ta'ala, yang itu semua menunjukkan atas kesempurnaan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu ada sistemnya, ada aturannya. Matahari fungsinya apa, bulan fungsinya apa, bintang itu fungsinya apa. Setiap bintang itu punya fungsi masing-masing dan punya, yakni garis edar masing-masing, tersistem rapi. Itu semua menunjukkan atas kesempurnaan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi, dan juga menunjukkan atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak kita tinggal di bumi ini dengan tenang, nyaman, tanpa kita setiap harinya dijatuhi oleh bintang. Seandainya planet ini tidak diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mungkin tiap hari kita akan dijatuhi dan ditimpa oleh bintang-bintang. Bahkan panas matahari sudah diatur oleh Allah kadar panasnya. Bahkan juga ada malam, ada siang, tidak selalu siang dan tidak selalu malam. Itu semua atas kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Tuhan yang dianggap oleh banyak orang itu atau oleh orang-orang kafir itu bisa melakukan yang seperti ini. Umpamanya patung, apakah mungkin patung itu bisa menciptakan gugusan bintang? Umpamanya ada dari mereka yang menyembah matahari, matahari diciptakan, mereka malah menyembahnya. Umpamanya dari mereka ada yang menciptakan dewa, bagaimana dewa-dewa itu yang sangat banyak itu mengatur alam semesta ini yang rapi,
pasti yang mengaturnya hanya satu. Karena pengaturan yang rapi itu pasti diatur oleh zat yang satu, yang ahad, yang esa. Wa sa'ati ilmihi, dan ini menunjukkan juga luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengaturan ini pasti butuh ilmu. Kita mengatur sesuatu itu butuh ilmu. Mengatur apa saja butuh ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini, yang mana semuanya teratur kalau tanpa ilmu. Pasti ini menunjukkan akan keluasan kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di ayat ini Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya langit itu saat ini ketika kita hidup di dunia ini, langit diketahui sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala terbesar yang nampak oleh mata kepala manusia. Saya ulangi lagi. Ketika kita hidup di dunia ini, saat ini tinggal di bumi ini, langit adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala terbesar yang bisa kita saksikan. Langit adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala terbesar yang bisa disaksikan manusia saat hidup di dunia ini. Kita akui dan kita semua melihat tidak ada di alam semesta ini yang kita lihat dengan mata kepala kita yang paling besar melainkan adalah langit. Meskipun kalau kita lihat dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya yang menjadi makhluk Allah terbesar itu adalah arsy-Nya Allah. Namun ketika kita hidup di dunia tidak ada yang pernah melihat arsy-Nya Allah. Jadi sekali lagi, kalau ditanya makhluk apa yang dilihat oleh manusia sebagai makhluk terbesar, jawabannya adalah langit. Namun ketika ditanya secara umum, makhluk apa terbesar? Makhluk ciptaan Allah apa yang terbesar? Maka jawabannya adalah arsy. Namun kita belum melihatnya. Arsy itu adalah makhluk Allah terbesar, bahkan makhluk Allah yang paling tinggi, bahkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali diciptakan. Ini menurut sebagian ulama, meskipun ada khilaf, ada yang mengatakan makhluk yang pertama itu adalah al-qalam, pena. Ada yang mengatakan makhluk pertama itu adalah al-ma, air. Dan ada yang mengatakan makhluk yang pertama diciptakan itu adalah arsy. Taib, barakallahu fikum. Selanjutnya, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan itu? Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladzi wa'adallahu al-khalqa an yajma'ahum fihi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan manusia dikumpulkan pada hari tersebut, pada hari kiamat tersebut. Kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Wa yudammu fihi awwaluhum wa akhiruhum, dan akan digabungkan pada hari kiamat itu
orang-orang yang pertama dulu dan orang-orang yang akhir. Dari mulai ya zamannya Nabi Adam sampai ya orang-orang yang hidup di hari akhir-akhir menjelang hari kiamat, itu semuanya dikumpulkan, digabungkan. Wa qasihim wa danihim, yang jauh maupun yang dekat. Alladzi la yumkinu an yataghayyara wa la yukhlifullahu al-mi'ad, yang mana tidak mungkin akan pernah berubah dan tidak akan pernah mungkin Allah mengingkari atau memungkiri janjinya. Hari kiamat itu adalah satu yang pasti, yang sudah Allah tentukan, meskipun kita tidak tahu kapan waktunya, namun sadar atau tidak sadar, yakin, harus yakin sebagai orang yang beriman. Orang kafir yakin tidak yakin pasti terjadi. Kalau orang yang beriman harus yakin pasti terjadi. Nah, iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dan hari kiamat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin mengingkari apa? Janjinya. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah bersumpah wa syahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan, wa mashhud, dan yang disaksikan. Wa syamila atau wa syamala hadza kulla man ittasafa bi hadzal wasfi, dan mencakup hal ini semua yang disifati dengan sifat ini. Apa yang disifati dengan wa syahidi wa mashhud? Ai mubasirun wa mubasarun, yang melihat maupun yang dilihat. Wa hadirun wa mahdurun, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Wa ra'in wa mar'iyun, yang melihat maupun yang dilihat. Jadi ini kata Syekh Sa'di, wa syahidi wa mashhud, ini mencakup semua siapa saja yang melihat dan yang dilihat. Nah, siapa saja yang melihat itu masuk dalam syahid. Siapa saja yang dilihat itu masuk dalam mashhud. Adapun dalam tafsir lainnya disebutkan bahwasanya di antara makna syahid, yang menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang menafsirkan syahid, yang menyaksikan di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menyaksikan umatnya. Di dalam tafsir lainnya juga disebutkan bahwasanya syahid bermakna ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menyaksikan. Adapun mashhud, yang disaksikan, ada yang memaknai dengan yaumal qiyamah atau yaumul qiyamah, hari kiamat. Yang disaksikan itu maknanya adalah hari kiamat. Ada juga ahli tafsir yang menafsirkan mashhud, yang disaksikan itu adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Ada juga yang mentafsirkan mashhud, yang disaksikan itu adalah yaumu Arafah atau yaum Arafah, hari Arafah. Ada juga yang menafsirkan mashhud itu yauman nahri atau yaumun nahri, yaitu hari penyembelihan. Iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini semua ya tafsiran dari wasyahidi wa mashhud. Di antara ulama tafsir lainnya menyebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wasyahidi wa mashhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Karena dalam ayat ini nanti akan disebutkan, ya, di ayat selanjutnya akan disebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud
yang mana orang-orang beriman itu disiksa oleh orang-orang kafir, ya, dan penyiksaannya itu disaksikan oleh orang-orang kafir. Penyiksaan di dalam parit itu disaksikan. Jadi orang yang beriman sebagai orang yang disaksikan, yang menyaksikan itu adalah orang kafir. Nah, jadi ada yang menyebutkan seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala ketika kita perhatikan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, itu Allah bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Yang ketiga, wasyahidi wa masyhud, wasyahid, dan demi yang menyaksikan, wa masyhud, yang keempat, dan yang disaksikan. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal tersebut? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahwasanya akan ada hari kebangkitan yang akan tiba. Jadi di antara ulama tafsir menyebutkan ada takdir yang diperkirakan ada dalam kalimat yang terselip di dalamnya, ada kata latuba'atsunna, bahwasanya kalian semua itu benar-benar akan dibangkitkan. Yang mana orang-orang kafir itu dari dulu menyangka bahwasannya mereka itu tidak akan pernah dibangkitkan, ya. Sebagaimana di dalam surah At-Taghabun ayat 7 Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qalu bala qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Jadi kalau sudah meninggal, selesai. Itu mereka menganggap seperti itu. Ya. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah, ya, tidak benar yang demikian itu. Demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian semua benar-benar akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian benar-benar kalian akan diberitahu atas apa saja yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu semua bagi Allah sangatlah mudah. Orang kafir tidak percaya dulu bagaimana orang yang sudah meninggal kok dihidupkan lagi, kok disampaikan, diceritakan apa saja yang telah mereka kerjakan. Kok bisa? Kan manusia banyak sebanyak itu dari dulu, dari zaman dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, kok bisa diceritakan semua. Mereka semua, ya, banyak yang kufur karena apa? Karena mereka berfikirnya itu adalah sesuatu yang sulit, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mudah. Kemudian wal muqsamu alaihi, dan isi sumpah dari sumpah-sumpah tadi, kata Syekh As-Sa'di, ma tadammanahu hadzal qasamu min ayatillahil bahirah wa hikamuhudz zahirah wa hikamihiz zahirati wa rahmatihil wasi'ati. Dan isi sumpah dari sumpah-sumpah tadi, ya, ini ihtimal yang pertama, tafsiran yang pertama adalah semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas yang disebutkan tadi, ya. Di antaranya tadi seperti apa? As-sama dzatil buruj dan seterusnya. Wa hikamihi dzahirah, dan hikmah-hikmahnya yang terang. Wa rahmatihil wasi'ah, dan rahmat, ya, Allah yang begitu luas.
Namun ada juga ihtimal tafsir yang mengatakan waqila innal muqsama alaihi qauluhu qutila ashabul ukhdud wa hadza du'aun alaihim bil halak. Di antara tafsir atau ihtimal muqsam alaih, isi sumpah atau objek sumpahnya itu adalah ayat selanjutnya, yaitu qutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Wa hadza du'aun alaihim bil halak, dan ini adalah doa kebinasaan bagi mereka. Sudah ada nih. Baik, barakallahu fikum. Mungkin diadani dulu, nanti setelah adzan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tanyakan bisa cerita yang saya tanyakan ini ada beberapa pengetahuan ya. Yang saya tahu kan ada ilmu nujum, falak dan hisab. Itu ada hubungannya dengan kita. Yang saya tanyakan itu apakah semuanya ilmu itu juga pada perhitungan bintang, ilmu yang ilmu nujum, falak dan hisab. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya berkenaan dengan ilmu nujum, ilmu falak dan ilmu hisab. Apakah berkenaan dengan bintang semuanya ya? Baik, barakallahu fikum. Naam, betul bahwasanya ilmu nujum, ilmu falak, ilmu hisab ini ya hampir mirip ya, dan bisa dikatakan mirip atau sinonimnya, meskipun mungkin nanti dalam hal prakteknya ya ilmu nujum itu biasa digunakan dalam istilah apa, ilmu hisab itu dalam istilah apa, ilmu falak itu dalam istilah apa. Namun ya sebenarnya ketiga-tiganya itu adalah sama. Nah, barakallahu fikum. Jadi memang yang disebutkan tadi itu semuanya berkenaan dengan bagaimana menghitung ya dengan perhitungan yang sudah ada ilmunya tentang hal itu, yakni mereka telah memiliki ilmu ya, jadi ahlinya itu sudah memiliki ilmu tentang jaraknya atau peredarannya atau waktunya, yang semuanya itu bermanfaat ya untuk bisa mengetahui ya, yaitu diantara hari, tanggal, waktu pagi, waktu sore, waktu malam ya, tahun, baik itu ya yang berkenaan dengan ya Masehinya. Kalau Hijriyah patokannya dengan yaitu bulan. Cuma kalau yang Masehi itu patokannya dengan matahari, dan itu semua ada ilmunya, dan ya kaitannya semuanya itu adalah dengan bintang. Namun kalau ilmu nujum yang dimaksud adalah ilmu perbintangan dalam hal mengetahui, ingin mengetahui perkara-perkara yang gaib, inilah yang dilarang. Jadi kalau ilmu nujum kaitannya dengan ilmu falak, ilmu hisab, maka ini diperbolehkan, silakan, dianjurkan ya, dan itu bermanfaat sekali jika ada kaum muslimin yang mempelajari hal tersebut.
Namun jika ilmu nujum itu dibawa kepada hal-hal ghaibiyah, ingin mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ilmu nujum dalam artian mengetahui rezekinya seseorang, atau nasib baik buruknya seseorang, kaya miskinnya seseorang, jodohnya seseorang, ya, atau ya apa saja yang terjadi dari kemanfaatan dan kemudaratan yang terjadi di alam semesta ini, maka ilmu nujum dalam hal inilah yang dilarang dan termasuk kesyirikan dan kekufuran, ya. Karena telah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ilmunya, dalam hal ya kudrahnya dan seterusnya. Jadi kalau kaitannya ilmu nujum, ilmu falak, ilmu hisab itu dalam artian mempelajari ya rotasi atau peredaran ya matahari, bulan dan bintang, maka ini tidak masalah. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup? Oh. Ada Mas Furqan. Assalamualaikum. Apakah ada yang ada cuma nyambung dengan pertanyaan yang kemarin? Tentang apa itu? Yang ada bilang tentang kalau umat Islam mau berjaya itu perhatikan sholat subuhnya. Yang ada perhatikan sholat subuh itu sudah rapi, lumayan rapi dibanding sholat asar. Soalnya kalau sholat subuh itu 2 jam. Kalau sholat asar itu dari tiang itu satu tiang itu. Maka jangan satu-satu berbeda. Nah, bagaimana dengan korelasi yang disampaikan kemarin? Baik, barakallahu fikum. Kalau itu berhubungan dengan waktu asar, dan malaikat juga disebutkan yang turun atau ganti bergantian ketika subuh dan asar. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kemarin ya, pertemuan sebelumnya itu berkenaan dengan bagaimana agar Islam ini menang di antara yang dinas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ketika kaum muslimin itu salat subuhnya, jamaah salat subuhnya sama dengan salat Jumatnya, ya, salat Jumatnya. Baik, barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya yaitu saat ini alhamdulillah jamaah salat subuh sudah mulai banyak, lebih banyak daripada jamaah salat asar. Ya. Itu mungkin jenengan pertama melihatnya di satu masjid, ya, dan belum melihat di masjid yang lain. Bisa saja di masjid ini jamaah subuhnya lebih banyak daripada jamaah sholat asarnya. Bisa jadi di tempat lain kebalikannya, jamaah sholat asarnya lebih banyak daripada jamaah sholat subuhnya. Dan bisa jadi jamaah sholat subuhnya dan jamaah sholat asarnya sama-sama tidak ada. Dan bisa jadi jamaah sholat subuhnya banyak, jamaah sholat asarnya banyak. Intinya belum ada kepastian yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu yaitu banyak jamaah sholatnya dalam sholat 5 waktunya, khususnya sholat subuh yang menyerupai sholat Jumat. Mohon maaf, sholat Jumat saja kaum muslimin itu masih ada yang tidak sholat. Coba diperhatikan, jamaah sholat Jumat itu alhamdulillah banyak. Namun ketika kita perhatikan itu masih ada ya kaum muslimin yang mereka masih sibuk bekerja, ya, ada di warung dan seterusnya. Namun memang mayoritas kalau hari Jumat kaum muslimin itu ke masjid. Barakallahu fikum. Terlepas dari hal itu, maka ya faktanya sekarang
kaum muslimin jamaah sholat subuhnya belum menyamai, ya, belum menyamai jamaah sholat Jumatnya, ya. Ini fakta, ya, di banyak tempat. Mungkin kita melihatnya di tempat ini saja sholat subuhnya ya tidak penuh seperti sholat Jumat. Silakan dilihat, ya. Mulai besok ya dilihat itu ada berapa sholat. Kalau Jumat itu setahu saya kalau di sini itu sampai atas, sampai lantai 3. Tapi kalau sholat subuh di sini ya paling mentok sampai shaf ke 3. Katanya antum tadi kan sudah mulai banyak, ya mungkin sudah mulai mendekati kemenangan ini. Jadi proses menuju kemenangan itu akan datang, karena ada prosesnya, tidak mungkin langsung banyak. Makanya semua yang instan itu biasanya mohon maaf tidak berhasil. Semua yang instan itu tidak berhasil, karena semuanya itu butuh proses. Untuk mendatangkan atau menjadikan kaum muslimin itu datang ke masjid harus diberikan pengertian secara yaitu dalil, pengertian secara dalil, dan juga sadar akan kewajiban sholat berjamaah, sehingga datangnya ke masjid itu dari kesadaran sendiri akan kewajibannya. Beda halnya kalau datang ke masjid diundang, ada undangan hadir berjamaah di masjid karena ada pembagian soto umpamanya, pembagian sayur umpamanya. Ketika soto dan sayurnya tidak ada, kira-kira orang-orang yang belum punya pemahaman ilmu atau keimanan atau kesadaran yang tinggi, kira-kira lanjut terus enggak gitu sholat subuhnya? Enggak. Karena apa? Tadi karena hanya itu. Makanya harus dibangun juga kesadarannya. Kalau memang itu hanya sekedar iming-iming enggak masalah, umpamanya mengundang, tapi sebenarnya undangan sholat subuh itu tidak perlu diundang, ya. Jadi untuk membentuk itu Rasulullah dulu tidak ada itu. Ya mohon maaf ya, faktanya begitu. Rasulullah dan para sahabat dulu di dalam membangun kesadaran jamaah sholat subuh itu tidak dengan makanan, tapi murni dengan pemahaman. Ya, tapi kalau memang ya dijadikan sarana, nanti setelah hadir ke masjid diberikan penjelasan akan wajibnya, monggo. Itu kan sarana saja, silakan. Mungkin bagus itu diantara metode saja, ya. Namun harus kita tekankan bahwasanya itu semua harus dibangun dari kesadaran kaum muslimin, yang mana dengan kesadaran dan keimanan itu akan bertahan lama, istiqomah, dawam, ya. Berbeda jika motivasinya itu dunia. Ketika dunianya hilang, ya. Jadi itu jadi kejayaan kaum muslimin diantara caranya salah satunya bagaimana jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Mudah-mudahan di Al-Jariyat ini dan semua masjid ya di seluruh ya negeri kita ini dan juga di dunia ini bisa kembali jamaah sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja mungkin yang bisa dibahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.